Oke, cuy. Ini kita lanjut ya, Bang Nopah. Pengen cerita Ya, untuk cerita selanjutnya. Terus yang pertama, Bang, gua nih lagi live streaming. Jadi lu santai aja. Yang oke, yang kedua, gua ya, izin record cerita lu. Sama cerita Bang Bolang oke, juga udah gua record. Nanti lu cerita senyaman lu, jangan buru-buru. Pokoknya waktunya panjang. Kemarin aja gua sampai jam setengah 7 pagi dengerin cerita temen-temen. Terus ah, apa nama itu? Pertama-tama yang pasti latar belakangnya dulu, waktunya, lokasinya di mana, terus nama orangnya. Kalau hmm, memang lu pengen samarin namanya, samarin lokasi yang sensitif, misal kayak di hotel atau di gedung atau di kampus, silahkan. Tapi kalau lu mau ah, sebut juga nggak apa-apa. Terus kalau lu punya oke, resource, kayak dokumentasi segala macam boleh dibagi. Ya udah itu aja Bang, langsung ya dari Bang oke, oke. Nova, silahkan Bang. Jadi pengalaman cerita horor ini tuh diceritain sama temen gue sendiri. Kita sebut aja namanya Ray. Ini nama samaran ya. Semua nama tempat yang Hmm, gue sebutin kali ini benar-benar samaran aja. oke. Karena emang dia bilang ke gue, kalau misalkan lu mau ceritain, please banget samarin aja nama nama gue gitu. Jadi temen gue ini tuh dia anak rantauan Cek, dari Jawa Tengah, dia merantau ke Jakarta, Jakarta pinggiran lah. cowok ya? Iya, cowok. Oke, oke. Dan dia itu baru kuliah semester 5 waktu itu. Jadi pas dia ngerantau itu dia tinggal bareng sama omnya. Sebut aja namanya Om Rian. Ya. Oke. Jadi di rumah Om Rian itu tuh dia tinggal bertiga. Ada Om Rian, istrinya sama si Ray sendiri, gitu kan. Nah, kendalanya anak-anak perantau ya pasti tahulah pasti uang sangat-sangat terbatas kan. Jadi dia belum bisa ngekos gitu. Dan permasalahannya adalah di sini jarak rumah Om Rian sampai ke kampusnya itu memerlukan waktu sekitar 2 jam Wih. gitu. Bayangin aja ya, temen gua Ray ini dia harus berangkat dari jam 4 pagi cuman buat pergi ke kampus supaya ngindarin macet kan. Dia harus Mhm. naik angkot 2 kali, habis itu dia naik Transjakarta, baru dia sampai ke kampusnya. Belum lagi tuh dia juga kan punya temen gue ini tuh dia punya kerjaan juga, kerjaan sampingan di restoran Part gitu. time ya? Oh bukan. Jadi dia ngerasa lama-lama tuh anjir gue capek banget gitu kan. Balik tengah malam, berangkat pagi, tidur kurang gitu kan. Kurang istirahat lah gitu intinya. Nah, suatu ketika temen gue ini tuh disaranin kos-kosan sama teman kuliahannya. Sebutannya namanya Farhan. Hmm. Sebutannya namanya Farhan. Dia ngerekomendasiin tempat apa kos-kosan yang memang murah, terus deket sama kampus gitu. Jadi jaraknya dari kosan itu ke kampus itu dia cuma tinggal jalan kaki sekitar 15 menitan lah gitu kan. Cuma si temen gue ini tuh mikir-mikir lagi kan, kayak ini gue belum ada, maksudnya gue pemasukan aja masih pas-pasan gitu. Gue pemasukan masih pas-pasan dan gue nggak tahu nih diizinin apa enggak nih sama om gue gitu kan. Tapi teman-teman apa si Farhan ini tuh maksa ke si teman gue ini, ke si Ray ini. Ya mungkin karena kasihan ya, karena kasihan ngeliat si Ray yang terus-terusan bolak-balik kayak begitu tiap hari. Ya udah dipaksa aja kan, kayak ya udah nih lu simpen dulu aja nih nomor nomor pemilik kosannya, kalau misalkan lu apa namanya, kalau misalkan lu fix pengen ngekos lu Mhm. tinggal hubungin aja deh gitu. Dan tuh dari situ si temen gue ini tuh konsul dulu ke om 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 Rian, bilang lah gini gini gini, dan om Rian tuh ternyata nyetujuin kan, asalkan memang kalau ada apa-apa hubungin lah intinya gitu. Yaudah di situ teman gue ini langsung tanya lah ke pemilik kosnya, dan memang ada yang kosong waktu itu. Singkat cerita, temen gue ini udahlah tuh ngekos lah di situ kan. Kos-kosannya tuh kos-kosan yang biasa aja sih, yang kayak ada kasur single, kamar mandi dalam, terus somari, udah gitu doang gitu kan. Mhm. Nah,
awalnya tuh dia ngekos itu tuh biasa-biasa aja gitu kan, kayak suasananya tenang enak gitu kan, dia jadi nggak apa namanya, nggak jauh lah buat ke kampusnya gitu. Nah tapi di hari pertama banget ya, di hari pertama ketika jam 12 malam ketika jam 12 malam dia ngedenger ada suara orang di lorong yang lagi kayak nyeret kursi, jadi kayak serak 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 gitu lah. Kebayang lah ya suaranya Iya. kayak gimana gitu. Ya temen gue kan mikirnya kayak, oh ya mungkin itu tetangga kosan kali lagi ngapain, lagi benerin lampu atau gimana gitu kan. Udah lah di situ dia nggak ambil pusing kan. Udah lah abis itu hari berganti hari dia tetap ngekos di situ. Nah cuman ada satu hal yang bikin temen gue ini tuh kebingungan gitu kan. Kenapa di kos itu tuh sepi banget pas siang hari gitu. Pas siang hari atau enggak malam ketika dia pulang kerja gitu, itu pasti kosan itu tuh bener-bener kayak, kok kayak nggak ada penghuninya gitu, kok kayak kosong banget gitu. Padahal pas awal dia nanyain ke ibu kos itu, dibilang katanya, oh iya ada sisa satu kamar doang. Ya kan artinya kalau misalkan sisa satu kamar, ya berarti sisanya keisi dong, Iya benar. bener kan? Nah, ya udahlah temen gue cuma bisa mikir kayak, oh ya udahlah gitu, mungkin emang lagi pada sibuk, mungkin emang penghuninya introvert gitu. Udahlah dari situ kan, sampai satu ketika ada kejadian di mana temen gue ini selalu kebangun di jam 2:15 pagi. Satu kejadian dia tiba-tiba kebangun jam 2:15 pagi dan dia ketidihan. Dia buka mata, badan yang nggak bisa gerak, pokoknya kayak orang ketidihan aja gimana gitu kan. Panik kan teman gue itu, dia panik lah, apa kenapa ini badan gua gitu. Terus dari situ yang mencoba untuk ngeliat ke sekitar kamar kosnya, yang dimana itu kan lagi lampunya mati. Terus dia ngeliat ada bayangan orang berdiri di pojok kamar, di belakang pintu lebih tepatnya. Dia diem doang berdiri di situ, samar-samar banget. Di situ temen gue langsung panik, of course. Temen gue langsung panik, dia cuma bisa baca doa segala macem. Terus dia mencoba untuk merem. Dia mikirnya, oh mungkin gue nggak halu doang gitu. Dia merem, nggak lama dia melek lagi. Dan ketika dia melek lagi, itu bayangan udah nggak ada. Nggak adanya bukan hilang, tapi pindah. Yang sebelumnya di belakang pintu, dia pindah ke depan kasur teman gua. Benar-benar di depan kasur, dia berdiri di depan situ. Dalam posisi masih Apa ketindihan. nggak makin panik? Ya, posisinya masih ketindihan. Posisinya masih ketindihan. Ada bayangan berdiri di depan kasurnya banget. Jadi kaki ya, di depan kakinya dia jatuhnya. Iya. Wah, di situ teman gue langsung kayak, astagfirullahaladzim, jangan ganggu gue please gitu. Dia udah kayak berdoa apa segala macem. Lu tahu, ketindihan itu terjadi berlangsung selama 3 jam. Dari jam 2:15 dia baru bisa bergerak di jam 5:30, jam setengah 6. Udah lah dari situ kan kayak apa namanya, udah teman gue udah tenang gitu kan, tapi habis itu dia tidur lagi. Udah lah tuh, singkat cerita hari-hari di kosannya tuh biasa aja gitu kan, dia cuman kayak nganggep kayak kejadian sebelumnya, ya udahlah mungkin gue cuman halu atau gimana. For your information dulu, gue lupa ngasih detail, kalau misalkan temen gue ini tuh kamar kosnya ada di lantai 2
tepatnya di ujung lorong. Jadi Hmm. kamar mandi luarnya. Jadi kamar gimana sih gue ngomongnya? Jadi kamar kosnya temen gue itu ada di samping pintu kamar mandi kosan itu. Walaupun itu kamar mandi dalam ya, walaupun itu kamar mandi dalam, tapi dia tetap ada kamar mandi luarnya juga. Kebayang lah ya, gitu kan. Ya. Tapi masalahnya tuh makin ke sini, dia makin keseringan yang namanya diganggu, tanda kutip. Pokoknya setiap hari dia itu bakalan kebangun jam 2 lewat 15 malam, dan setiap malam dia ngedenger kayak ada yang tadi balik lagi yang gue bilang, yang ada apa namanya, orang narik kursi, kadang keran air nyala di kamar mandi gitu, dan kadang suara-suara yang lain lah gitu. Nah, singkat cerita, waktu itu dia akhirnya menemukan salah satu penghuni kosan. Penghuni kosan yang lain lagi bikin kopi di dapur umum lantai bawah. Iqbal. Setelah berapa hari baru pertama kali ketemu penghuni kosan si Iqbal ini? Itu ya kayaknya sekitar 5 apa 6 harian gitu. Mm-mm. Dia baru nemu satu penghuni kosan itu namanya Iqbal. Dan di situ juga ada ternyata satu penghuni kosan lagi cewek, namanya itu namanya itu bentar, namanya itu kita panggil aja Rani ya, kita panggil aja Rani gitu. Dan si Rani dan Iqbal ini tuh dia tinggal di lantai bawah. Di lantai bawah kan si temen gue ini dia tinggal di lantai atas. Dan di situ tuh si Ray teman gue ini makin lama tuh makin nyadar kalau misalkan di lantai 2 ini tuh ternyata cuman ada dia sendiri. Gimana ceritanya? Jadi waktu itu dia ngobrol sama si Iqbal pas ketemu pertama kali, dia ngobrol sama si Iqbal di bawah, dan si Ray itu cerita ke si Iqbal kalau, "Bang, tiap malam gue selalu ngedenger suara orang lagi narik kursi. Itu ada tetangga kosan kah apa gimana gitu, ada kegiatan apa di malam hari gitu kan." Nah, si Iqbal ini ngomong, "Hah? Nggak ada kok, nggak ada siapa-siapa. Di lantai 2 itu cuman ada lu sendiri di sana." Kaget dong temen gua. Ya kan? Kaget lah temen gua kan. "Masa sih bang? Orang tiap malam kok, bener-bener tiap malam selama hampir seminggu ini gua ngekos, gue tiap malam itu selalu narik selalu ngedengar ada orang yang kayak narik barang. Dan kadang-kadang juga keran air di atas juga suka nyala sendiri. Gue kira ada orangnya." Terus Iqbal ngomong lagi, "Enggak kok, cuman lu doang di lantai atas, gue udah lama di kosan ini." Gitu katanya. Wah, di situ temen gue udah kayak, aduh anjir gitu kan. Aduh gimana nih gitu. udah panik attack juga kan gitu. Sampai puncak kejadian horornya itu ketika suatu hari temen gue ini seperti biasa kebangun jam 2 lewat 15 malam. Dan dia kena ketidihan lagi. Dia kena ketidihan. Terus nggak keluar suara. udah bisa gerak. Terus jadi ketidihan yang sekarang tuh lebih cepat. Pas ketindihan terus gimana bang? Dia ketindihan kan, dia pasti ngelirik lagi kan, ngelirik ke sana ke sini kan, itu nggak ada. Sekarang nggak ada bayangan, nggak ada yang aneh gitu. Nah terus sekitar 30 menit dia udah bisa udah bisa duduk gitu kan. Nah ketika lagi mencerna apa yang terjadi, tiba-tiba ada suara ketukan. Masalahnya ketukan itu bukan dari pintu. Kenapa tuh? Ke suspend ya?
Tiba-tiba koneksinya terputus. Iya Nova, sampai ada ketukan yang kami semua tidak tahu itu arahnya dari mana. Oh, oke. Tenang-tenang, ini cerita endingnya plot twist kok. Oke, siap. Oke, Lanjut. nah jadi ketukan itu bukan berasal dari pintu, Eh, tapi ketukan itu berasal dari dalam lemari pakaiannya. Lu anjing. bayangin ada orang di kosan lu sendiri, ada yang ngetok pintu lemari lo dari dalam Dia temen lu gitu. si ini cerita nggak dia ketukannya kayak gimana suaranya? Iya, ketukan biasa kayak tok 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 gitu aja. Dia Oh. gitu. Tapi Nah, jelas ya kata temen lu itu suara ketukan ya. kenceng banget, bener-bener kayak tek 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 kayak orang Anjay. ngetok aja gimana, kayak gitu. Nah, temen gue Heeh. langsung shock kan. Dia cuma ngeliat apa namanya, ngeliat lemari. Dan lu tahu ini belum selesai ya, ini belum selesai kejadiannya. Heeh. Tiba-tiba pintu lemari itu kebuka. Secara tiba-tiba pintu lemari itu kebuka dengan perlahan. Dan lu tahu kan suara pintu lemari kayak gimana? Ngek gitu. Kayak gitu. Heeh. Temen gue masih shock, tapi dia nggak bisa ngelakuin apapun. Dia nge-freeze kan, dia nge-freeze kayak nggak tahu nih harus ngapain nih, tetap ngeliatin aja gitu kan. Karena di situ kan posisinya gelap, ya. Posisi kamar temen gue gelap, dan dia nggak bisa ngeliat tumpukan bajunya dia di dalam lemari itu, gitu kan. Ketika lagi ngeliat dan shock, dia makin shock lagi. Karena kenapa? Secara tiba-tiba, ini gue jujur aja gue nggak ngerti ya gimana. Secara tiba-tiba ada tangan yang keluar dari dalam lemari pakaiannya. Ada tangan yang keluar dari dalam lemari pakaiannya. Tangan itu dingin, pucat, kukunya panjang, warna hitam, kayak lagi ngerayap. Padahal ini udah Wah, di tidak situ ketindihan ya. udah nggak ketindihan, Bang. Heeh. Lu bayangin aja, ada tangannya tuh bener-bener tangan kayak yang biasa kita lihat di film horor kayak gimana sih gitu. Tangan-tangan setan yang kayak gitu. Heeh. Dia keluar, dia awalnya merayap kan, dia nggak awalnya kayak ngeraba-raba sekitar, terus tiba-tiba dia bergerak ke arah kasurnya temen gua gitu. Tiba-tiba dia, wah, di situ temen gua langsung kayak astagfirullahaladzim, langsung ngebirit, dia keluar, teriak dia kan, ya Allah ada setan gitu. Keluar, dia turun ke bawah tangga, ke lantai satu. Terus tiba-tiba Anjing, terus merinding dia gua. ketemu tuh sama si Iqbal kan kebetulan masih masih ngopi kan di situ. Dia ngopi, lagi ngopi, langsung lah ngomong kan temen, si Iqbal tuh nanya, lu kenapa anjir teriak-teriak malam-malam kayak begini? Temen gue bilang, bang ada setan, bang sumpah ada setan di kamar gue, bang. Terus si Iqbal kayak, ah setan, masa sih gitu kan. Pokoknya udah debat deh apa segala macem. Terus si Iqbal bilang ke teman gue, ya udah lu tidur di kamar gue sekarang, besok kita cek tuh kamar lu kan, buat nenangin lah gitu. Udah lah, pada malam itu temen gue nih nginep lah di kamarnya si Iqbal. Nah besoknya mereka berdua ngecek tuh ke kamar temen gue. Pas dibuka pintunya emang gak ada apa-apa, tapi ada jejak kaki. Jejak kakinya tuh kayak kayak lu abis nyeker dari luar, basah-basahan, kena hujan, kena lumpur, jalan. Jejak kaki itu tuh mengarah ke pintu lemari temen gue. Tahu kan, bisa lah ya kebayang ya Iya, kalau iya. ada jejak kaki ngarah ke depan pintu gitu kan. Pas dibuka nggak ada apa-apa, jadi jejak kaki itu tuh benar-benar berhenti di depan pintu gitu. Terus si temen gue bilang, tuh kan bang, bener kan bang, semalam ada setan di kamar gue bang. Si Iqbal cuman ngeliatin temen gue, terus dia bilang, Ray, lu ikut deh sama gue mau kasih tahu lo sesuatu gitu, Kata siapa tuh? Kata si Iqbal. kata si Iqbal. Heeh. Nah, dia ke bawah. Nah, ternyata di antara tangga,
Di antara jadi misalkan lantai 2 nih. Jadi di bawah tangga lantai 2 di bawahnya tuh ada kayak pintu ternyata. Di bawahnya tuh ada pintu dibuka sama si Iqbal. Terus apa namanya? Terus aduh gua ngomong apa sih? Pokoknya pintunya tuh dibuka dan ternyata itu isinya gudang, gudang penyimpanan gitu. Gudang penyimpanan gitu. Terus si Iqbal ngambil sesuatu kayak kardus gitu. Dia ngambil kayak kardus gitu, ditunjukin ke si Ray. Nanya lah si Ray kan, ini apaan bang? Kata si Iqbal, ini adalah barang-barang dari salah satu anak kosan yang tinggalnya tepat di samping kamar lo sebelumnya. Hah, siapa namanya bang? Yoga, namanya gitu. Apa hubungannya sama gue bang? Gitu kan si Ray nanya. Gue mau cerita kalau beberapa tahun yang lalu, si Yoga ini sama kayak lo kejadiannya. Dia ngalamin gangguan setiap jam 2:15 malam, sampai-sampai pada hari ke-6 dia menghilang. Menghilangnya tuh bener-bener menghilang gitu loh. Barang-barangnya tetap ada di kosan. Bahkan dompet, HP, laptop, barang-barang dia yang penting-penting ada ditinggal di kamarnya. Tapi sosoknya udah nggak ada. Orangnya udah nggak ada. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu apa namanya, ini si Yoga nih kemana? Karena keluarganya juga udah sampai panggil polisi dan nggak ada clue sama sekali gitu. Dan ketika mereka lagi ngobrol, tiba-tiba apa namanya kan gudang ya ada tikus yang nggak sengaja nyenggol salah satu kardus di situ. Dan ketika teman gue ngeliat di situ tuh kayak ada pintu yang ditutupin sama rak-rak kardus itu. Si Ray nanya lah ke si Iqbal, bang, itu pintu apa? Gitu kan. Itu pintu apa? Tapi si Iqbal ini tuh kayak nutup-nutupin gitu loh, kayak udah dulu jangan tahu, udah apa namanya, udah kita keluar yuk, kita keluar gitu kan. Tapi teman gue ini tetap kekeh gitu, bang lu kasih tahu gue itu apa bang gitu. Dia bilang gitu. Itu pintunya yang di bawah tangga tadi. Iya, yang di dalam gudang itu. Iya iya ya, oke. Hmm. Nah, ya udah dipaksa tanya lah kan gitu teman gue ini sama teman gue ini si Iqbal. Akhirnya si Iqbal ngomong, itu adalah pintu salah satu penjaga kosan. Katanya gitu. Namanya Pak Ujang. Temen gue nanya, Pak Ujang, itu penjaga kosan sini? Lah bukannya, maksudnya yang satpam dijaga di depan karena itu kan ada satpam ya di situ. Bukan, kata si Iqbal. Jadi Pak Ujang ini tuh dia memang suka, dia cerita lah, dia memang suka apa namanya, bukan ngeganggu, ngebantuin ngebersihin halaman kosan gitu. Makanya dia tinggalnya di situ. Cuman si Iqbal bilang lagi, cuman beberapa hari ini tuh Pak Ujang ini tuh nggak kelihatan kemana. Dia juga udah nggak pernah kayak ngebersih-bersihin kosan lagi, halaman kosan lagi gitu. Oh gitu ya. Dah tuh. Udah dari situ, ya udahlah apa namanya, mereka udah keluar dari apa namanya dari gudang dan si teman gue ini lanjutlah kuliah kerja seperti biasa gitu kan. Nah, pada suatu ketika di malam hari, jadi kosan itu tuh kan masuk ke dalam gang ya. Posisi kosan itu masuk ke dalam gang dan di depan gang itu ada warung. Ada warung kopi gitu, warkop gitu. Mampirlah temen gue ke situ dulu kan buat ngopi gitu. Nah, pemiliknya namanya sebut aja Pak Jajang lah ya, Pak Jajang gitu. Sebut aja namanya Pak Jajang. Dia ngobrol-ngobrol lah sama si temen gue.
Dia nanya, Pak Jajang ini nanya, kamu anak kosan yang baru di sini ya? Kamu anak kos baru di sini ya? Katanya. Di kos itu ya? Oh iya Pak, gitu. Kata teman gue. Oh udah lama ya, udah lama ya, apa namanya, nggak ada anak kosan baru. Terakhir yang saya tahu rumornya katanya anak kosan baru, anak kosan sebelumnya itu pindah. Tapi masalahnya dia hilang kemana? Dia hilang nggak tahu kemana. Kaget kan teman gue juga gitu kan. Lo Pak Jajang tahu? Loh, iya tahu lah, saya kan udah buka warkop ini tuh selama 10 tahun, dia bilang gitu. Dan sebenarnya si yoga ini tuh bukan kejadian pertama, sebelumnya ada lagi. Kaget lah teman gua kan. Hah, serius Pak? Iya, sebelumnya ada cewek, terus sebelumnya lagi ada lagi. Katanya gitu. Udah lah mereka ngobrol-ngobrol-ngobrol, baliklah ke kosannya, Ray. Ray, teman gue balik ke kosannya. Nah, ketika dia lagi jalan, entah kenapa tuh si Ray ini tuh penasaran dengan pintu yang di gudang tadi, yang di gudang sebelumnya, gitu kan. Dan untungnya posisinya pas saat itu gudang itu tuh lagi nggak dikunci. Jadi dia diem-diem aja tuh, apa namanya, dia buka gembok apa, dia buka pintu gudangnya, dia masuk, terus dia berdirilah di depan pintu yang ada di gudang itu. Dan ketika dibuka, temen gue bener-bener shocknya bukan main. Kenapa? Di dalam ruangan itu, di dalam ruangan itu terdapat kasur, meja komputer, bangku, dan yang lebih shocknya lagi adalah di atas meja komputer itu terdapat CCTV, terdapat layar CCTV. Memang di kosan teman gue ini ada CCTV di beberapa titik, tapi dia nggak pernah nyadar kalau CCTV itu ada apa mengarah langsung ke monitor yang ada di ruangannya Pak Ujang. Dan yang lebih seremnya lagi adalah di dinding kamar kosan itu ada 5 foto orang yang dicoret pakai tanda silang, pakai spidol merah. Dan salah satunya ada foto yoga. Ada fotonya si yoga. Kenapa temen gue bisa tahu itu fotonya yoga? Karena pas waktu kardus yang dikasih sama si Iqbal itu, yang barang-barangnya itu ada buku catatan hariannya si yoga. Sempat dibaca. Sempat dibaca dan dia memang bilang, dia memang diceritain di situ kalau dia selalu terbangun jam 2 lewat 15 malam, suara ketukan kamar, bla bla bla, pokoknya sama persis apa yang apa namanya, apa yang Alami. dirasain sama temen gua. Yang dirasain sama temen gua. Wah, udah di situ temen gua langsung kayak dia shocknya bukan main. Pada malam itu juga, pokoknya dia udah nekat untuk pindah kosan besoknya. Gak mau tahu, gue udah gak mau tahu lagi, gue besok pindah di kosan udah kagak bener. Karena memang sebelumnya tuh dia juga diceritain sama si Iqbal kalau Pak Ujang ini tuh suka bikin penghuni kosan gak nyaman. Ada satu kejadian di mana salah satu penghuni kosan perempuan ngerasa ada yang ngintip di kamar mandinya. Dan ternyata pas diperiksa emang bener, ada lubang plafon. Ada lubang di plafon kamar mandi itu. Kayak gitu. Dah, besoknya temen gue langsung packing apa segala macem. Dia siap-siap pindah gitu kan. Terus pas di parkiran, dia ketemu sama si Iqbal. Cuman anehnya gini, si Iqbal yang biasanya ramah ke temen gue,
kali ini dia benar-benar cuek, dia buang muka, dia nggak apa namanya, dia nggak nyapa sama sekali gitu. Ya teman gue nggak ini ya, teman gue nggak apa namanya, teman gue nggak nggak pusing, nggak ambil pusing lah gitu kan. Teman gue nggak ambil pusing. Udah lah, di situ teman gue pindah kosan dan akhirnya dia menemukan kosan yang nyaman. Ya dari situ udah. Nah cuma di sini kan lu semua bertanya-tanya kan, jadi pelakunya siapa sih gitu. Di sini plot twist-nya. Nama pemilik kosan itu adalah Bu Yani. Ya, pemilik kosan itu adalah Bu Yani. Dan plot twist-nya adalah, jangan kaget ya. Ternyata kosan itu bukan sebuah kos-kosan. Ternyata kosan itu rumah biasa. Bukan berlantai 2 kayak gitu, bukan? Enggak, bener memang lantai 2, bener lantai 2. Cuman itu tuh rumah orang. Itu rumah orang, bukan kos-kosan. Itu rumah orang. Dan pemilik kosan itu namanya Bu Yani. Bu Yani adalah mantan pasien rumah sakit jiwa yang memiliki gangguan mental berupa depresi akibat kehilangan suaminya. Satu. Dan yang kedua, Iqbal sama Mbak Dita. Gue salah sebut nama tadi. Mbak Dita, yang dimana itu penghuni kosan yang ada di lantai bawah, yang tadi gue bilang di awal. Iqbal sama Mbak Dita itu anaknya Bu Yani. Anaknya Bu Yani, pemilik kosan itu. Pemilik yang disebut kos-kosan itu. Anaknya Bu Yani. Terus siapa Pak Ujang? Pak Ujang adalah adik kandung dari Ibu Yani yang punya gangguan jiwa juga. Pak Ujang adiknya Bu Yani. Wah, di situ benar-benar kaget banget kan. Karena temen gue setelah pindah, dia ceritalah semua sama omnya. Om yang di awal itu Om Rian. Dan kebetulan Om Rian itu punya kenalan polisi. Langsung lah kan diperiksa itu rumah apa segala macem. Di sini yang benar-benar bikin kaget. Ketika polisi memeriksa ruangan yang di samping kamar di samping temen gua, di situ dia menemukan 5 kantong plastik berisi tulang manusia yang udah kering, yang udah lama banget. Dan kemungkinannya salah satu dari kantong plastik itu adalah mayatnya Yoga. Dan yang lebih parahnya lagi adalah ada bolongan di tembok yang mengarah langsung ke lemari kamar temen gua. Jadi Pak Ujang maksudnya yang tangan keluar itu adalah tangannya Pak Ujang yang neror di awal itu. Wah, itu bener-bener bikin temen gue aja sampai kayak speechless banget. Dan kalau pas ditanya motifnya kenapa, Pak Ujang bilang dia percaya kalau numbalin orang dia bisa dapat kekayaan. Minyak hilang. Halo? Ada. Mana, Man? Oh, ada. Hah? Dia bilang kalau misalkan dia bisa menumbalkan orang, dia bisa mendapatkan kekayaan. Dan memang bangunan yang disebut kos-kosan itu adalah bangunan Belanda. Jadi kemungkinan memang berdirinya udah lama di situ. Ya, jadi itulah pengalaman horor dari temen gua yang dimana
semua orang sebenarnya bisa aja merasakan hal itu karena ini terornya benar-benar dari manusia, bukan dari setan, hantu, iblis segala macam. Makanya kalian yang ngerantau hati-hati aja deh. Anjay, gila banget. Ini namanya bukan ini sih. Jadi di dalam lemarinya si Ray di atas itu ternyata ada celah di mana Pak Ujang bisa masuk ke situ. Ya, bener ya? Iya, betul, betul. Terus ini, gue pengen tanya nih Nova. Kan akhirnya Apa? mungkin si Iqbal sama Mhm, sama saudaranya, sama nyokap, sama omnya itu, Pak Ujang mhm, sendiri kan mhm. memang berkomplotan ya. Iya, Yang pengen gua validasi, tahu dari mana nih siapa? Si Ray fakta kejadian seperti ini nih. itu kan diperiksa sama polisi. Yang tadi gue bilang nemu 5 kantong plastik, kan diinterogasi mereka Jadi satu-satu. ketangkep ya mereka ya. Iya, gitu. Dan sekarang kos-kosan itu tuh kabarnya udah nggak ada dan dijadiin apa gitu kata temen gue lupa. Soalnya kejadiannya kan udah lama dari tahun 2000 berapa, 2016 atau 18 gitu. Kayak gitu. Gelo, gelo. Sangat-sangat plot twist dan sangat-sangat tidak disangka ya gitu. Daerah mana biar bisa gue incer. Ya mungkin ini bisa dibilang pesugihan atau penyakit gangguan jiwa Ya, tadi, mental. bisa jadi sih. Pokoknya tuh kan si siapa tuh namanya si pemilik kosannya sama si Pak Ujang itu kan dia punya sama-sama gangguan mental kan. Nah mungkin gue nggak tahu lebih detailnya seperti apa. Mungkin mereka bisa jadi berhalusinasi atau mungkin gimana gitu kan. Atau mungkin bipolar or something gitu. Gue ngerti gitu. Intinya yang mereka percayai adalah kalau misalkan mereka numbalin orang, makanya mereka bisa mendapatkan kekayaan gitu. Dan mungkin cara satu-satunya adalah dengan cara itu rumah dijadiin tempat kos-kosan gitu. Cara ngundangnya. Itu kalau itu kan kos-kosan itu kan direkomendasiin sama si Pajar kan, temennya si Ray. Itu kalau misalkan untungnya tuh si Pajar itu tuh dia tadinya mau nempatin kosan itu kan, tapi untungnya udah dapet yang lain yang dimana tuh jauh lebih deket lagi dari kampusnya. Itu kalau misalkan si Pajar jadi mungkin Pajar yang ininya, yang apa namanya, yang jadi korbannya bisa jadi gitu. Berarti Ray sama sekali nggak pernah ketemu sama Pak Ujang ya? Enggak, belum pernah sama sekali. Dia benar-benar tahu kosan itu tuh dari temennya, dari si Pajar itu. Dan di rumah kos itu hanya pernah ketemu sama ibu kos sama Iqbal. Iya, ibu kos Iqbal sama satu lagi Mbak Dita Iya, Dita. yang tinggal di bawah itu. Ya, Ternyata anaknya ya, sendiri. iya ternyata itu anaknya sendiri Anjir, dan anjir. itu kan Lah, lah, kok hilang? Hilang lagi dia. Anjir, anjir. Sumpah. Jujur gue lebih mau nanya, kok apa ya kan si Iqbal tuh anaknya dari si ibunya ini, lalu kenapa awalnya kayak ngebantuin tapi endingnya tuh dia kayak udah kayak gitu. Bisa jadi alibi. Supaya Nah, kan supaya kalau gua di posisi Iqbal ya, karena kan gua dalam arti ya berkomplotan dengan nyokap dan paman ya kan. Ya si Iqbal bersikap seperti itu mungkin salah satu alibinya biar kesan horornya lebih dapat. Ternyata ini bukan gangguan makhluk halus. berarti di satu sisi itu Iqbal juga apa ya salah satu penjahatnya di situ karena dia sebenarnya tahu tapi dia nggak ngasih tahu gitu. Iya, bener. Gimana Nova? halo, tes 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 Ya, ya aman. ya kenapa kenapa
Si siapa tadi yang ngomong? Maggie ya? Yo. Si Maggie bilang dia bersikap baik, ternyata dia juga bagian daripada rencana ini sebenarnya. Iya, karena jadi awalnya tuh si Ray ngobrol-ngobrol kenalan sama si Iqbal itu, dibilang kan si Iqbal itu Ngekos juga. dia iya dibilang awalnya ngekos juga, terus dia bilang dia kerja sebagai perawat gitu, dan ternyata pas udah pindah diketahui kalau misalkan si Iqbal sama Mbak Dita itu tuh mereka berdua pengangguran gitu. Jadi karena mungkin tekanan ekonomi yang neken banget gitu, apalagi kan tinggal di Jakarta gitu. Jadi ya mungkin ditambah lagi orang tuanya ibunya juga rada-rada gila gitu kan, terus Heeh. pamannya juga lebih gila lagi gitu. Jadi ya itu. Ya untungnya abis dari warkop mau pulang ke kos ngelihat pintu nggak ditutup, si Ray-nya iseng masuk ya. Di situ dia langsung Iya. mutusin buat cabut. Iya. Anjir. Kalau misalkan enggak mungkin udah ini. Rezekinya Dan Ray ternyata itu. tuh yang ketindihan itu tuh, yang ketindihan dan bayangan itu Pak Ujang ternyata. Lu bayangin ya, ada orang di kamar lu masuk lewat lemari, terus berdiri di pojokan, apa enggak? Wah anjir gitu loh. Pak Ujang kayaknya juga punya ilmu sih. Dia bisa ngebuat orang sampai nggak berkutik seperti itu. Pak Ujang yang tindih ya kagak gitu juga. Enggak gitu dong. Karena emang pas di ini juga temen gue bilang, jadi Pak Ujang itu tuh dia nggak langsung nyerang fisik, dia nyerang mental dulu gitu. Dari segi psikologi. Jadi Iya. menurut gua secara pribadi dari kejadian siapa yang sempat sampai orang warkop juga tahu ya nggak, kan polisi kan nggak pertama kali masuk ke situ ya, pasti ada inspeksi juga terkait anak yang hilang. Siapa tadi namanya tuh? Si Yoga. Nah, di sini gue agak penasaran, waktu kehilangan Yoga harusnya kan udah ada 3 korban ya sebelum Yoga, karena kan tadi 4 kan yang udah jadi korban. Nah, kenapa pas polisi datang mencari Yoga serta keluarga Yoga juga pasti cari? Apakah di situ nggak ada proses penggeledahan kos-kosan kah? Atau hanya bentuknya mungkin si Ray juga nggak tahu sih sebenarnya. Iya, nggak tahu juga kan gitu. Mungkin emang tadinya udah dicari, cuman emang ya soalnya lubang yang tembok itu tuh ditutupin pakai papan Iya benar. gitu. Jadi dia emang nggak kelihatan sama sekali gitu. Ya, We never know lah. Kalaupun memang udah digeledah, gue yakin sih si pelaku juga udah beberesin semua itu sih sebelum Iya, gitu. sebelum ada laporan kepolisian. Ya mereka pasti punya siasat ya buat itu semua. Iya. Jadi emang Pak Ujang Iya, itu betul, selama kata si Jai. seminggu itu tuh dia dia udah mantau lewat CCTV di ruangannya dia gitu kan, dan itu benar-benar kayak wah anjir gitu kan. Sebenarnya tuh si Ray ini tuh dia mau ngelaporin atas tuduhan apa ya, gue nggak tahu udah, pokoknya kayak Teror gitu pencemaran ya. privacy, I don't know. Soalnya kan pas di ruangan Pak Ujang itu kan dia ngefoto gitu kan, nah ya udah tuh dikasihkan sama omnya, nih begini gini, terus ditambah lagi ada foto juga kan, ada foto yang di dinding itu. Nah mungkin dari situ tuh polisi ya udah ngurusin lagi gitu. Anjir. Itu. Dan yang bikin horornya adalah kejadian ini tuh bisa dirasain sama semua orang yang ngerantau gitu sih. Ataupun bahkan yang berpergian doang, kayak mungkin bisa jadi di hotel, mungkin bisa jadi di kayak kalau misalkan orang rantauan kan biasanya transit kos-kosan gitu atau gimana gitu. Yang seremnya di situ sih jujur aja. Iya benar, karena ini bukan teror makhluk halus, orang psikopat ini. Gelo. Teror di kosan Pak Ujang, anjay. Mau nanya boleh gak? Boleh, mau tanya apa? Itu kos di sana ada kira-kira kayak tetangga atau kayak di sekitar rumah itu ada orang gitu nggak sih?
Lu ini masuknya pas udah akhir-akhir cerita ya, pertengahan sampai akhir ya. Jadi dari awal tuh gue udah bilang kalau misalkan Ray ini tuh ngerasa curiganya tuh di hari ketiga. Maggie, suara lu putus-putus, Maggie. Iya nggak cuy? Alah, Sumpah, tanya yang lain no. Gimana cuy? Ulangi cuy. Pelan-pelan, lu ngomongnya nih, pelan-pelan. halo, halo. Deketin ke mic lu. Oke. Oh, wow. Gimana Medi? Nah, tadi gue kayak spekulasi aja, katanya si Nova kan di hari ke-6 si Yoga baru hilang. Bisa jadi hari penumbalan itu di kos-kosan itu di hari ke-7, karena pastinya penumbalan kan butuh proses, dan prosesnya itu bisa jadi di hari 1 sampai 6 itu adalah prosesnya, di hari ke-7 itu adalah hari dimana hilangnya. Tapi untungnya kayaknya si Ray ini itu dia sudah pergi sebelum hari ke-7. Iya benar. Pasti ada. Halo, ada suara gue. Ada. Sebenarnya tuh yang si Yoga itu tuh, jadi jarak waktu si Yoga ke si Ray itu tuh bukan di hari ke-6 hari ke-7, tapi setahun 2 tahun dia tuh Lama. jaraknya. Enggak, maksudnya si Maggie ini dari Ray pertama kali nempatin, dia pasti ada SOP gitu. SOP penumbalan ya. Iya, SOP penumbalan. Nah, sebelum SOP-nya beres, Halo guys. akhirnya kan berhasil cabut gitu. Iya, untungnya gitu. Oke cuy, thank you ya Bang Bang Nova udah berbagi cerita terkait cerita perjalanannya Ray. Sempat nginep beberapa bulan mungkin ya. Mungkin nggak sampai sebulan, tapi lebih dari seminggu ya. Iya, sekitar 2 mingguan gitu ya. 2 mingguan di kosan Bu siapa sih itu? Oke, next cuy.